Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kedengeran ya jawab salamnya? Sekali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, Bu Nur ingat, pendengaran kita itu sebagai manusia terbatas. Tidak mungkin bisa dengar jawab salam anak-anakku semua. Tapi insya Allah pada jawab salam kan? Sekali lagi aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan yang pastinya tetap semangat dan juga bahagia. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita masuk ke kelas virtual kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui gitu. Hari ini kita juga akan belajar tentang salah satu nama dari Asmaul Husna, yaitu As-Sami. Ada yang tahu artinya As-Sami apa? Basor melihat, Sami mendengar. Ya betul, As-Sami, Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar di sini artinya bahwa Allah mendengar segala ucapan makhluknya, baik yang diucapkan secara lisan, bisik-bisik, maupun ucapan yang ada di dalam hatinya. Maka hati-hati ya dalam berucap, karena Allah Maha Mendengar segala apa yang diucapkan oleh makhluknya, termasuk kita manusia. Binatang berbicara, Allah Maha Mendengar loh. Apalagi manusia, Allah Maha Mendengar, atau disebut dengan As-Sami. Sekali lagi ya, As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Maksudnya atau artinya Allah mendengar segala ucapan makhluknya, baik secara lisan, bisik-bisik, maupun ucapan di dalam hatinya. Itu pengertian dari Allah Maha Mendengar. Nah, karena Allah Maha Mendengar, maka kita semua harus berhati-hati dalam berkata, baik secara lisan maupun dalam hati kita ya. Karena semua ucapan kita kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hati-hati ya. Ayo coba. Di sini anak kelas 3, siapa yang pernah ngomong kasar? Tidak ya. Mudah-mudahan tidak pernah. Kalaupun pernah, maka beristighfarlah. Astagfirullahaladzim. Seringkali ibu mendengar ada anak yang suka panggil nama temannya dengan bahasa kasar. Bahkan ada yang manggil temannya nama hewan. Misalnya di sini namanya Fatan. Tapi kadang temannya nyebut, "Hai monyet." Boleh tidak seperti itu? Ya betul, tidak boleh. Karena namanya bukan monyet. Ya, kalau monyet kan itu hewan. Itu salah satu perkataan kasar, apalagi kalau sebut doggy ya. Atau pernah tidak dengar orang dewasa bilang kasar? Nah, kalau ada orang dewasa yang bilang kasar, "Hai doggy," bla bla bla. Nah, maka hendaklah kita di dalam hati mengucapkan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim. Dan tidak usah diingat-ingat,
apalagi dicontohkan atau diulang-ulang oleh kita. Ingat ya, gunakanlah telinga kita hanya mendengar kata-kata yang baik. Salah satu bentuk perilaku kita mencerminkan bahwa mengimani Allah memiliki sifat as-sami, yaitu maha mendengar. Di antaranya adalah mendengarkan pembicaraan orang lain atau mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Nah, apabila orang tuamu, mama atau papa, bunda, ayah sedang berbicara, hendaklah kamu dengarkan. Begitu juga ketika gurumu sedang menerangkan. Walaupun kamu di rumah dan gurumu di sekolah atau di dalam video ini, tapi Allah maha mengetahui dan juga maha mendengar apa-apa yang kamu ucapkan. Karena salah satu bentuk mengimani bahwa Allah bersifat as-sami diantaranya adalah kamu dapat mendengarkan orang yang sedang berbicara. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Adapun yang menjadi bukti sederhana bahwa Allah maha mendengar, diantaranya adalah terkabulkannya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila doa itu tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan kabulkan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, terciptanya keseimbangan alam. Yang ketiga, terciptanya bahasa-bahasa di dunia ini. Dan yang keempat, terjalinnya komunikasi antara bangsa. Itulah bukti sederhana bahwa Allah maha mendengar. Adapun yang menjadi dalil bahwa Allah maha mendengar, diantaranya di Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 61. Nanti anak-anak boleh buka dan baca artinya. Kemudian ada juga di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 1. Sekali lagi ya, dalil yang menerangkan bahwa Allah maha mendengar itu terdapat diantaranya terdapat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 61, kemudian surat Al-Mujadilah ayat 1. Dengan membaca beberapa dalil yang menyatakan Allah maha mendengar, mudah-mudahan kita semua semakin meyakini bahwa Allah mempunyai sifat as-sami, yaitu Allah maha mendengar. Adapun ciri-ciri orang yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat as-sami, diantaranya adalah yang pertama, tidak pernah ragu dalam berdoa. Siapa yang suka berdoa tapi ragu dikabulkan doanya atau tidak ya? Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah memiliki as-sami, sifat maha mendengar, maka kita tidak pernah ragu lagi dalam berdoa. Maka sering-seringlah berdoa, sering-seringlah meminta kepada Allah. Kemudian ciri orang yang kedua yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat as-sami adalah selalu optimis dalam mengerjakan sesuatu, selalu rajin belajar, karena yakin ketika kita rajin belajar maka kita akan berhasil. Nah,
Itu adalah salah satu ciri orang yang meyakini bahwa Allah bersifat asami, yaitu selalu optimis dalam mengerjakan sesuatu hal. Dan yang ketiga, selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Jadi ketika orang sedang berbicara yang buruk, hendaklah tidak usah didengarkan. Karena Allah Maha mendengar. Ketika orang berbicara yang buruk, maka tinggalkanlah. Tetapi ketika orang berkata-kata atau berbicara yang baik, maka dengarkanlah. Adapun manfaat dari mengimani bahwa Allah Maha mendengar, diantaranya adalah yang pertama, selalu berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif tentunya. Kemudian yang kedua, selalu menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, selalu atau dapat menerima masukan atau nasihat yang diberikan orang lain, dan juga bersedia menasihati orang lain ketika kita tahu orang lain salah. Itu adalah salah satu manfaat dari meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai Asami, yang artinya Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan dengan belajar kita hari ini tentang Asami, kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Tidak lagi ngomongin temennya ya. Mudah-mudahan kita juga selalu berusaha untuk mendengar hanya perkataan yang baik-baik saja. Dan yang pastinya kita belajar menghargai orang lain ketika ada orang lain yang sedang berbicara. Demikianlah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.